Sebelah kita. Yes. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, katakan yes. Sekali lagi katakan yes. Yes, thank you Jesus. Mari kita tepuk tangan bersama. Yes. Mari semuanya. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu. Berkati sesuai rencanamu. Halo semua, welcome to Teens Online Service. Kami harap teman-teman tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, boleh banget diajak untuk bersama-sama hadir di ibadah ini. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi, kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut tepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika pembicara menyampaikan sesuatu yang kita anggap positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, teman-teman bisa mengetik respon positif dan membangun. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ibadah raya di hari Minggu di 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Selanjutnya, Teens Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi.
jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan worship and word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Sound of Praise Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Selanjutnya di bulan Februari ini kita bakal ada activity dengan judul Sky Full of Star. Acaranya yang pasti seru, ada live musik, games, dan acara-acara seluruh lainnya. Jangan lewatkan ya di hari Sabtu 26 Februari jam 6 sore. Kalian bisa pakai dress code casual atau dress dengan warna bebas. Jangan lupa ajak kawan-kawan kita. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang tertera di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Hello everyone, welcome back to AOC Teen Online Service. Dan di hari ini kita masuk di bulan yang baru, yaitu bulan April. Tentunya kita membahas tema yang baru lagi, yaitu tentang grace. Kita mau ucapin sama-sama yuk, grace. Atau kita bisa tulisin di kolom komen di bawah ini, grace. Nah, kalau berbicara tentang grace, langsung di dalam pikiran kita ya, kita mungkin berpikir tentang sesuatu. Entah itu kita adalah orang Kristen atau orang yang bukan Kristen sekalipun. Atau juga kita bisa dibilang orang Kristen lama. Pasti muncul pertanyaan, yaitu what is grace? Apa sih anugerah itu? Apa sih kasih karunia itu? Dan hari ini kita mau bahas bersama-sama tentang apa itu kasih karunia, ya. Jadi kita paling sering dengar nih tentang kasih karunia, kita sering dengar tentang kata-kata tersebut. Tapi yang jadi pertanyaan sebenarnya apa arti dari kasih karunia, ya. Jadi kalau kita melihat terjemahan nih dari terjemahan bahasa Indonesia, grace itu adalah kasih karunia, grace itu adalah rahmat, grace itu adalah anugerah. Itu kalau dari terjemahan ya bahasa Indonesia. Nah, kita pasti sering dengar banget kata-kata tersebut ya, anugerah, rahmat, karunia, sering banget dengar. Tapi yang jadi pertanyaan hari ini yang kita mau bahas bersama-sama hari ini yaitu apa sih sebenarnya arti dari kasih karunia itu sendiri? Apa sih sebenarnya arti dari anugerah itu sendiri? Kita mau bahas sama-sama hari ini. Di poin yang pertama yaitu grace yang artinya gain righteousness at Christ's expense. Saya ulangi lagi ya. Grace is gain righteousness at Christ's expense. Yang artinya memperoleh kebenaran dengan biaya Kristus. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 16 itu dikatakan karena begitu besar, ya sekali lagi ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ingat ya, kita di sini di poin yang pertama ini adalah kuncinya yaitu percaya kepada Tuhan, trust to God. Nah, kenapa sih kalau ditanya ya muncul pemikiran-pemikiran lainnya nih? Kira-kira kenapa Tuhan Yesus itu datang ke dunia? Kenapa Tuhan itu sampai repot-repot harus datang ke dunia? Dan kenapa Tuhan Yesus itu harus menebus dosa-dosa kita dengan harga yang sangat mahal? Why? Kenapa? Dan muncul pertanyaan lagi, emang ada apa sih dengan dunia? Kenapa Tuhan tuh harus menebus orang-orang yang ada di dunia ini? Why? Ya. Dan di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang tuh telah berbuat dosa. Yang perlu digarisbawahi adalah semua orang. Kita semua. Nggak terkecuali mungkin kita berpikir orang itu lebih baik daripada aku atau aku lebih baik daripada orang itu. No. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ternyata dari zaman
Adam dan Hawa itu mungkin udah ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Sejak zaman Adam dan Hawa, ketika mereka pertama kali jatuh dalam dosa, manusia, kita semua ini ya, telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yang artinya apa? Artinya itu ada jurang pemisah, ada gap di sana, yang adalah dosa, yang membuat kita ini nggak layak, yang membuat kita ini mungkin nggak bisa deket, yang nggak layak bagi Tuhan, yang begitu sempurna, yang begitu perfect. Dan jika pertanyaan kita, emangnya kenapa dengan dosa? Ada apa dengan dosa? Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Kalau kita nih manusia ini semua nggak bisa luput. Kita semua ini nggak bisa luput dari yang namanya dosa. Itu sudah ada dalam kehidupan kita. It means kita ini punya hutang, kita punya debt, yaitu maut tadi. Tapi kabar baiknya buat kita semua, karena ayat ini belum selesai, kita mau baca di ayat ini selanjutnya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ayat ini menjelaskan ya bahwa karunia Allah ialah hidup yang kekal. Sekali lagi ya, karunia Allah ialah hidup yang kekal. Yang artinya hidup kekal ini nggak sama dengan maut, ya. Itu opposite, beda, kebalikannya. Hidup yang kekal itu kebalikannya maut. So, artinya akan ada keselamatan, akan ada penebusan yang tadinya kita punya hutang, ya, tadinya kita punya debt. Sekarang kita sudah ditebus oleh Tuhan, yang tadinya kita nggak punya pengharapan, Tuhan itu sudah kasih pengharapan buat kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, so di poin yang pertama ini kita harus apa sih? Kita get ready and come expectantly. Sekali lagi, get ready and come expectantly. Yang artinya bersiaplah dan datang dengan penuh harapan. Kita masuk di poin yang kedua, yaitu grace, receive, and can't be earned. Ya, kita boleh tulis sama-sama di kolom komentar di bawah ini. Grace, receive, and can't be earned. Yang artinya anugerah diterima. Anugerah itu kita terima. Dan kita nggak bisa peroleh. Sekali lagi ya, anugerah itu kita bisa terima, tapi kita tidak bisa memperoleh anugerah. Dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usaha kita tapi pemberian Allah. Jadi kasih karunia ini nggak bisa kita dapatkan dengan hasil usaha kita sendiri. Ya, ini yang harus kita ingat bahwa kasih karunia ini tidak bisa kita dapatkan karena hasil usaha kita sendiri. Karena apa? Karena sejak awal manusia diciptakan, manusia itu seharusnya diciptakan dengan gambar dan rupanya Allah, ya. Kita tahu ya, manusia itu diciptakan sempurna sesuai gambar dan rupanya Allah. Tetapi sejak kejatuhan manusia dalam dosa, itu kita tidak jadi lagi dibenarkan, tapi kita menjadi cacat. Ya, kita punya hutang, yaitu maut yang harus kita bayar. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau kita ini mau dibenarkan, ya, kita mau dibenarkan kalau bayar hutang aja kita nggak bisa. Gimana caranya kita bisa dibenarkan kalau kita bayar hutang aja tuh nggak mampu? Gimana kita bisa mendapatkan grace atau anugerah itu dengan usaha kita sendiri kalau kita ini masih bikin dosa? Kita menyadari bahwa kita ini kadang jatuh bangun dalam dosa. Kita kadang mungkin melakukan dosa, baik itu secara sengaja ataupun nggak sengaja. Nah, itulah kita. Oleh karena itu kita sebagai manusia kita nggak mungkin dan sangat-sangat susah, ya, nggak mampu, kita nggak sanggup untuk mencapai grace, untuk mencapai anugerah itu, kecuali Tuhan sendiri yang memberikan kita anugerah itu. Dan kabar baiknya dalam Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24 dikatakan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Siapa yang telah dibenarkan? Kita.
oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. So wow banget ya, wow banget, ternyata kita semua ini dibenarkan loh dengan cuma-cuma, nggak ada embel-embel, yang nggak ada, free, so free. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dalam Roma 5 ayat 1-2 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Di ayat kedua, oleh Dia, oleh Bapa kita di sorga, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. So, ini semua adalah karena apa? Karena iman percaya kita juga beroleh keselamatan, kita beroleh jalan masuk, dan kita memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Dan itu membuat kita apa? Mendapatkan pengharapan. Ada pengharapan di dalam Tuhan kita. Di poin yang ketiga, grace itu apa sih? Grace itu adalah give, realize, adequately covers everything. Sekali lagi ya, grace, give, realize, adequately covers everything. Yang artinya dalam bahasa Indonesianya, hadiah yang direalisasi cukup meliputi segalanya. Hadiah yang direalisasi cukup meliputi segalanya. Dalam Efesus 2 ayat 4-5, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, dan oleh karena kasih karunia kamu juga diselamatkan. So, artinya apa? Artinya harusnya kita ini mati, kita punya hutang, tapi sekarang semua hutang kita, every debt is cancelled. Ya, every single sin in our past, our present, and our future itu sudah ditebus oleh Tuhan. So what should we do? What can I do? Setelah kita tahu yang pertama, yang kedua, yang ketiga tentang arti grace itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, so simple, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, kita tahu, kita belajar bahwa kita sudah beroleh keselamatan, kita beroleh hidup yang kekal, kita sudah ditebus oleh Tuhan, dibebaskan dari maut kepada hidup kekal. Dan apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus bisa mengasihi Tuhan. Dalam Matius 22:37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. So, kalau misalnya kita berpikir ya, gimana cara, realnya gimana sih cara kita mengasihi Tuhan? Ada 5 love language yang kita harus tahu. 5 love language. Yang pertama, words affirmation. Yang artinya gimana cara kita bisa menyampaikan kalau kita mengasihi Tuhan. Ya, worship Him, talk to Him, pray. Yang kedua, quality time. Yang artinya menikmati waktu bersama Tuhan. Saat teduh kita bersama, kita harus menikmati dan enjoy. Ya, kita baca Bible. Yang ketiga, give. Di mana Tuhan sudah kasih anugerah itu buat kita, dan sekarang apa sih yang bisa kita kasih kepada Tuhan? Yaitu persembahan. Ya, Tuhan tuh nggak butuh uang kita, Tuhan tuh nggak perlu uang kita, tapi itu adalah hanya salah satu hal yang bisa kita kasih kepada Tuhan sebagai lambang bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang keempat, love language, yaitu act of service. Di mana kita bisa do more for Jesus, yaitu apa? Pelayanan. Karena kita sudah diberkati Tuhan, kita juga sudah diberikan talenta oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita bisa kembalikan kepada Tuhan. Yang kelima, physical touch. Kita nggak bisa bersentuhan, of course, ya. Kita nggak bisa bersentuhan dengan Tuhan, tapi kita bisa secara spiritual terkonek dengan Tuhan. Dan yang poin yang kedua yang bisa kita lakukan, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Matius 22:39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena kita juga tahu ya, kita being real aja bahwa mungkin ada orang yang nggak cocok sama kita, ada orang yang cocok sama kita, tapi itu nggak membuat kita harus menjauhi orang tersebut, ya, membuat kita harus nggak suka sama orang tersebut, tapi
kita harus bisa menerima mereka apa adanya. Ya, dalam Matius 5:44 dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan di poin yang ketiga, di step ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga itu penuhi panggilan Tuhan. Apa sih panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita jadi miliknya. Oleh karena itu dalam Matius 29 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. So kenapa sih kita ini harus repot-repot? Aduh repot banget Tuhan. Why? Karena Tuhan itu ingin semua orang itu selamat. Ya karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, sudah menebus kita semua ya dengan darahnya, itu bukan hanya untuk sekelompok orang, tapi untuk semua orang, semuanya. Ya, jadi Tuhan sudah melakukan bagiannya Tuhan, dan sekarang kita hanya perlu melakukan bagian kita. So hari ini kita sudah belajar tentang grace. Ya, yang pertama, grace adalah gain righteousness at Christ's expense. Yang kedua, grace is receive and can't be earned. Yang ketiga, grace adalah give, realize, adequately, covers everything. Dan yang bisa kita lakukan adalah 3 hal juga. Yang pertama, kasih Tuhan. Yang kedua, kasih sesama. Yang ketiga, penuhi panggilan Tuhan. So hari ini saya mau ajak kita bersama-sama pejamkan mata kita. Kita mau 1-2 detik ini merenungkan firman Tuhan yang kita sudah dapatkan hari ini. Dan kita berdoa setiap kita untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku firman. Dan siapa hari ini yang tergerak untuk mau menjadi anak-anak Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi sesama, yang memenuhi panggilan Tuhan, kita boleh meresponi firman ini dengan mengatakan, aku Tuhan, aku Tuhan. Oleh karena itu, saya berdoa buat setiap anak-anak, setiap remaja-remaja yang ada, yang mendengarkan firman ini, kita semua mau diubahkan dari hati kita masing-masing, kita mau dibentuk oleh Tuhan, dan kita meresponi dan mengatakan, ya Tuhan, aku mau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur biar firman-Mu ini mengubah setiap kehidupan kami dari dalam hati kami, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati, sama-sama katakan